Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya wa mana'a wa a'ta wa arsyada wa hada wa adhaka wa abka. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulk walam yakun lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan addakhiruha liyaumin kana syarruhu mustatira. Subhana man lam yazal aliyan kabira sami'an basira latifan khabira afuwan ghafura. Wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'athahu bil huda wa dinil haqq wa kana basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika wa khalilika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Jemaah kaum muslimin hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba-hamba yang memang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang kita jalani ini, kita pasti menghadapi dua hal, Pak. Antara kemudahan dan kesulitan. Dan dua hal tersebut adalah fitnah. Allah katakan itu dalam surat Al-Anbiya ayat ke-35. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian dengan keburukan, ujian, musibah, dan juga dengan kebaikan, dengan harta, dengan kemudahan. Jadi dalam hidup ini antara kita diberikan kemudahan, kekayaan, kegampangan, atau kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesulitan, musibah, dan lain sebagainya. Dan dua hal tersebut adalah fitnah, Pak. Tetapi di antara dua hal itu, dua hal itu yang ada dalam ujian kehidupan itu, orang-orang yang diberikan kemudahan dan kekayaan banyak yang gagal dalam ujian itu. Makanya Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ittala'tu 'alal jannah." Aku melihat isi surga. Allah tampakkan isi surga. Fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Kebanyakan penduduknya itu adalah orang-orang miskin. Orang-orang yang banyak diberikan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ternyata secara real, secara ujian tersebut yang lulus dalam ujian kehidupan itu adalah kebanyakannya adalah orang-orang yang diberikan kesulitan, Pak. Maka Bapak-bapak kalau ditanya ingin diberikan pilihan mana? Diberikan ujian kekayaan atau diberikan ujian kemiskinan, Pak? Apa, Pak? Kekayaan. Ya, sepakat kita, Pak. Tapi ternyata secara real justru kebanyakan orang-orang kaya mereka terjerumus. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Alaq itu ayat ke-6, kalla innal insana layatagha. Sesungguhnya manusia itu melampaui batas. Kapan mereka melampaui batas? Ar-ra'ahus tagna, ketika merasa dirinya itu cukup, followersnya banyak, duitnya banyak, jabatannya tinggi. Orang-orang seperti itu cenderung melampaui batas. Makanya hidup ini antara kemudahan yang Allah berikan dan kesulitan. Seorang mukmin beda antara seorang mukmin dan muslim. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, la yazni wa huwa mu'min. Tidak mungkin seorang mukmin itu berzina. Tapi seorang muslim mungkin dia berzina. Tapi seorang mukmin enggak mungkin berzina, Pak. Kemudian dalam hadis, ajaban li amril mu'min. Sungguh ajaib urusan seorang mukmin. Kalimatnya itu mukmin, bukan muslim.
Ajaib urusan seorang mukmin, jika diberikan kemudahan dia bersyukur dan itu adalah kebaikan untuknya. Dan jika dia ditimpakan keburukan ujian oleh Allah maka dia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Hanya mukmin yang bisa menggabungkan antara syukur, sabar dalam kehidupan ini, Pak. Mudah-mudahan kita dikategorikan sebagai orang-orang yang seperti itu. Karena ternyata jumlah orang yang seperti itu jumlahnya sangat sedikit. Allah mengatakan dalam surat Saba, "I'malu ala Daud syukra." Wahai keluarga Daud, wahai Sulaiman yang diberikan kerajaan yang tidak ada lagi orang yang mendapatkan kerajaan seperti kerajaan Sulaiman, maka wahai Sulaiman, beramalah sebagai wujud syukurmu terhadap nikmat Allah dan ingatlah bahwa orang-orang yang bersyukur itu amatlah sedikit, Pak. Jemaah kaum muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini, malam ke berapa Pak sekarang, Pak? Hai Pak, malam ke berapa, Pak? Tanggal berapa sekarang? Ya, menunduk semua. Tanggal berapa? Ya, jawabannya itu kok beraninya geroyokan, Pak. Ngumpet. Tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah. Insyaallah kita akan kembali mengambil pelajaran dari teladan-teladan salaful ummah, itu sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita lanjut, ini ada buku yang lupa saya dulu bagikan ini. Angkat tangan dulu. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Ini sahabat saya Pak ini, Pak. Nah, Masya Allah, akhi. Coba sebutkan hadis Nabi. Masya Allah, ini hadis Nabi. Yang mengatakan, siapa itu orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang bangkrut? Jangan dikasih tahu, Pak. Nanti dibagi dua susah ini, Pak. Dibagi duanya gimana caranya? Kita lewat. Nggak apa-apa. Barakallahu fiik. Siapa? Ini soalnya sudah muncul nih, Pak. Soalnya sudah muncul. Tadi Masya Allah dengan mengangkat tangan luar biasa. Ini soalnya sudah muncul. Siapa orang yang bangkrut menurut Rasulullah SAW? Masya Allah. Ayo, jangan berani sembunyi-sembunyi, Pak. Siapa? Bangkrut? Bukan, nggak tepat. Di belakang? Betul. Betul, Masya Allah, Pak. Barakallahu fiik. Silakan, Pak. Hadis riwayat Muslim. Silakan, akhi, tolong di Rasulullah SAW mengatakan, tahukah siapa orang yang bangkrut? Para sahabat mengatakan orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya dinar, dirham, tidak punya duit, tidak punya rupiah, tidak punya aset, ya Rasulullah. Kata Rasul, bukan, orang yang bangkrut bukan seperti itu. Orang yang bangkrut adalah orang yang dia nanti pada hari kiamat ditampakkan pahala kebaikan-kebaikannya, sholatnya, zakatnya, puasanya, sedekahnya, berbakti kepada orang tuanya, semua pahala yang dia lakukan di dunia ditampakkan itu. Akan tetapi dia pernah menggibah seseorang, dia pernah menzalimi seseorang, dia pernah mencaci seseorang, dia pernah memaki seseorang, pernah korupsi terhadap harta seseorang, kezaliman kepada orang lain, sehingga pahala yang dia kumpulkan itu ternyata diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi, sehingga pundi-pundi pahalanya menjadi nol, Pak. Maka itu dikatakan sebagai orang yang bangkrut. Masya Allah. Mudah-mudahan kita sampaikan hadis ini, mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Dimensi kita, hubungan kita horizontal dan vertikal kita harus baik. Hubungan kita dengan Allah harus bagus. Hubungan kita dengan manusia juga harus bagus. Bukankah dulu ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada seorang wanita. Wanita ini dia rajin sholat malamnya, sedekahnya, puasanya, tetapi mulutnya juga rajin ngomongin orang. Apakah yang seperti ini masuk surga, ya Rasulullah?" Kata Rasul, "La hiya finnar." Orang seperti itu masuk di dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Nauzubillah. Selanjutnya. Angkat tangan lagi, Pak. Ini masih ada 4, Pak. Ada 3, Pak.
Angkat tangan lagi. Ayo Pak, materi kita nggak bakal sampai nih kalau nggak ada yang berani Pak. Oh nggak mau. Angkat tangan dulu. Nah, udah Pak, kita berikan kesempatan kepada yang lain dulu Pak ya. Barakallahu fiik, Masya Allah, semangatnya untuk menjawab luar biasa Bapak itu. Namanya siapa Pak? Siapa? Imaduddin. Saling kenal Pak ya. Pak Imaduddin. Pak Willy hafalkan namanya Pak Imaduddin Pak. Nah, siapa? Angkat tangan dulu Pak, ayo Pak. Bukan saya sering bilang, ingat masa saya kuliah, nunduk kepalanya itu. Takut ditanya ini. Oke, pertanyaannya. Siapa orang yang cerdas di mata Rasulullah SAW? Angkat tangan. Oh, Masya Allah, itu langsung itu. Silakan Pak Hendra. Oh, nggak boleh. Ada kolusi di dalam ini Pak ya. Baik, nah. Silakan Pak. Kemudian? Iya. Iya. Ya mikir mati doang Pak dia. Oke, sempurnakan lagi kalimatnya apa? Orang yang selalu mengingat kematian dan berbuat bekal makan siang. Saya pahami apa jawabannya. Taib, Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan. Jadi orang yang cerdas di mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang dia banyak mengingat kematian dan beramal untuk akhiratnya. Itu orang yang cerdas. Ingat mati sih ingat mati, tapi kalau nggak beramal ngapain Pak gitu kan? Maka digabungkan. Karena kan orang yang cerdas adalah orang yang bisa menimbang kebaikan dan keburukan. Dia akan memilih lebih baik mana sengsara sebentar dunia dengan dia menundukkan nafsunya, menundukkan hawa nafsunya, dia tundukkan itu berbeda dengan orang-orang yang dia nggak salat, dia berzina, dia melakukan kemaksiatan yang banyak, dia ikuti hawa nafsunya. Tetapi kita menahan nafsu kita, tunduk kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memikirkan tunduk sesaat tetapi nikmatnya abadi nanti di akhirat. Dengan pilihan yang kedua, nikmatnya sesaat di dunia atau sengsaranya abadi. Orang yang cerdas akan memilih yang mana? Orang yang sengsara sesaat tetapi nikmatnya abadi, Pak. Ingat saya sering mengatakan 15 kerajaan menanti antum semuanya. Hadis Muslim ketika Musa bertanya apa? Kepada Allah, ya Allah, siapa orang yang paling sedikit nikmat surganya ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang paling telat masuk surga. Tidak ada lagi orang yang masuk surga setelah orang tersebut, yang paling terakhir. Dikatakan kepada hamba itu, ya abdi udkhul jannah, masuk engkau ke dalam surga. Dia melihat, ya Allah, laqad nazalan nasu manazilahum wa akhadhu akhadatihim. Ini manusia sudah mengambil jatah mereka masing-masing, sedangkan saya bingung ngapain di mana. Kata Allah, ya abdi, wahai hamba, atarda an yakuna laka mulku malikin min mulukid dunya. Ridokah engkau jika seandainya aku berikan kepada engkau satu kerajaan sama persis seperti kerajaan dunia, yang mana seorang raja memiliki istana, seorang raja memiliki istri yang cantik. Istri atau istri-istri Pak? Istri. Oh, yang paling keras. Ibu-ibu di belakang. Istri-istri yang cantik, bidadari-bidadari yang cantik, kemudian memiliki pengawal, memiliki pelayan-pelayan, ada gilman namanya itu. Jadi pelayan-pelayan, anak-anak muda yang enak dipandang wajahnya itu, lucu dipandangnya itu, menjadi pelayan-pelayan. Ridhokah engkau? Hamba tersebut mengatakan, ridho ya Allah, berikan kepada saya. Allah mengatakan, sebentar mahalan. Yang tadi untukmu saya tambahkan satu kerajaan lagi, satu lagi, 4, 5 untuk saya, benar untukmu. Ridho ya Allah, cepat. Dulu saya dunia masih ngontrak, saya nggak punya rumah dan sebagainya. 5 kerajaan engkau berikan, betul. Ridho jelas ya Allah. Kata Allah, sebentar belum selesai, aku tambahkan 10 kerajaan lagi untukmu, 15 kerajaan. 15 kerajaan menanti antum semuanya. Jangan sampai antum korbankan surga antum untuk kehidupan dunia yang sesaat ini, tetapi korbankan dunia ini untuk kehidupan akhirat kita, Pak. Taib 6. Selanjutnya. Siapa yang angkat tangan lagi, Pak? Oh, akhwat 6. Siapa yang mau mengangkat tangan, Pak?
Atau pertanyaannya saya lemparkan kepada akhwat ya. Ini pertanyaan sebagai pertanyaan kasih sayang dari saya, Pak. Masya Allah. Pertanyaannya mudah maksudnya. Sebutkan 3 nikmat yang Allah berikan kepada seseorang, yang ketika dia mendapatkan 3 nikmat tersebut, Rasulullah katakan seakan-akan dia mendapatkan dunia dengan segala isi-isinya. Ayo akhwat. Naam. Ayo. Ada yang berani? Jangan Pak Hendra lagi. Sebentar Pak ya. Kita berikan dulu kepada akhwat dulu. Kepada ibu-ibu ummahat, silakan. Saya husnudzon Pak, mereka memiliki rasa malu yang tinggi. Tahu jawabannya semuanya itu. Cuman saya nggak mau berbicara gitu kan. Maka kita lemparkan kepada ikhwan. Bapak yang tadi mengangkat tangan, silakan Pak. Apabila hari ini apa yang bisa kau makan pada hari ini? 1, kan saya bilang 3. Iya. Kedua, apabila kamu baik dengan tetangga. Baik dengan tetangga. Hah, terus? Satu lagi Pak. Aman. Nah Pak, mungkin yang ketiga ini bisa membantu jawaban yang sebelumnya. Baik Pak, nah barakallahu fiik. Terima kasih atas jawabannya. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Seneng ada yang berani menjawab gitu kan, daripada yang ini sebelah sini Pak udah nyumput semua Pak, nyumput lagi. Apa? Sembunyi semua Pak sebelah sini Pak. Oke, siapa lagi? Nah, ini dulu. Nikmat rasa aman di hari ini. Aman, kemudian rezeki makanan. Nah, terus? Masya Allah, betul. Hadis Tirmidzi Pak, silakan. Silakan. Hadis Tirmidzi, Rasulullah mengatakan man kana aminan fi sirbi, ya afwan. Barakallahu fikum. Siapa yang dia mendapatkan keamanan hari ini di rumahnya, di lingkungannya, di RT-nya, di RW-nya, kemudian badannya sehat, kemudian dia punya makanan di hari tersebut, seakan-akan dia mendapatkan dunia dengan segala isi-isinya. Berarti kita ini sudah mendapatkan dunia, Pak. Maka siapa orang yang bangkrut di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Enggak apa-apa, angkat tangan lagi yang mana. Ini pertanyaan rahmat dari saya, Pak. Kasih sayang dari saya ini. Ini nggak ada yang berani. Oh itu akhwat yang paling belakang, masya Allah. Silakan. Orang yang banyak pahala, tapi di akhirat dia merugi karena pahalanya diberikan kepada orang yang dia zalim. Maaf, saya yang salah. Gimana ini? Saya yang salah. Iya betul. Nggak connect antara ini software dengan hardware-nya. Pertanyaan saya bukan yang itu sebetulnya. Salah saya. Tapi nggak apa-apa, ini adalah kesalahan saya. Silakan. Pertanyaan saya bukan orang yang bangkrut, orang yang mandul. Nah, nggak apa-apa. Barakallahu fiik. Saya ini khilaf kita manusia. Pertanyaannya adalah orang yang mandul di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak apa-apa ya, ini nggak ada hadiahnya Pak ya. Silakan Pak. Orang yang mandul menurut Rasulullah adalah orang yang memiliki banyak anak. Namun dari 10 anaknya itu tidak ada yang soleh dan berbuat baik dan apa istilahnya memberi syafaat dan kebaikan buat dia. Betul, barakallahu fiik Pak. Betul, orang yang mandul itu adalah orang yang anaknya itu banyak, tetapi tidak ada satupun anaknya yang bisa mendorong orang tuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan antum yang hadir di sini tidak menjadikan orang tua antum semuanya mandul di hadapan Allah. Dan mudah-mudahan kita sebagai orang tua juga tidak menjadi orang yang mandul nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena memiliki anak-anak yang saleh dan salehah, Pak. Karena mereka adalah investasi akhirat kita. 6. Jamaah kaum muslimin hadirin ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk ke materi Pak ya. Setelah sebelumnya kita bicara tentang seorang sahabat yang bernama Julaibib, kemudian Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, kemudian 3 bayi ajaib yang bisa berbicara, 1 bayi yang sedang disusui oleh ibunya berbicara, kemudian bayi yang kedua adalah Nabi Isa alaihissalam, dan bayi yang ketiga adalah bayi yang hidup di zaman seorang rahib dari Bani Israel yang bernama Juraij. Nah, insyaallah pada kesempatan hari ini seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, kita akan masuk di kisah seorang sahabat yang tidak masyhur, yang tidak terkenal, tidak sekaliber
tidak seperti Abu Bakar As-Siddiq, tidak seperti Umar bin Khattab, tidak seperti Utsman bin Affan. Beliau adalah seorang sahabat yang bernama Ulbah bin Zaid Al-Harithi, Pak. Ulbah bin Zaid Al-Harithi Al-Ansari. Artinya beliau dari kalangan orang-orang Ansar. Seseorang yang mungkin namanya tidak terkenal di dunia, akan tetapi namanya dikenal oleh penduduk langitnya Allah Subhanahu wa taala. Sering ada pertanyaan, mungkin ada orang-orang yang di dunia itu masyhur, followersnya banyak, namanya dijadikan nama universitas, namanya dijadikan nama bangunan, nama jalan, tapi belum tentu terkenalnya orang tersebut mereka terkenal di hadapan penduduk langitnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang-orang yang ngumpet. Saya sering menjelaskan tentang ikhfa. Ikhfa itu bacaan yang ngumpet, Pak, nunnya samar dia. Kemudian ada orang-orang akhfiya. Apa itu akhfiya? Orang-orang yang ngumpet, yang tidak suka dengan ketenaran. Seperti siapa? Uwais Al-Qarni. Rasulullah sudah memberikan rekomendasi kepada para sahabat, kalau kalian bertemu Uwais Al-Qarni, mintakan doa, minta doa kepada dia supaya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar mencari, enggak nemu. Umar bin Khattab cari, nemu, Pak. Ketika dicari ternyata Uwais Al-Qarni adalah seseorang yang tidak dikenal oleh masyarakatnya, seorang yang ngumpet, dia berbakti kepada ibunya. Kemudian Umar pun bertemu, Umar pun menyuruh Uwais membuka bajunya karena ada tanda yang diceritakan Rasulullah. Ada tanda dia diberikan penyakit oleh Allah, kemudian disembuhkan, dan ada tanda sebesar logam, tanda dari sisa penyakitnya itu. Maka Umar pun yakin itu Uwais. Kemudian dipeluklah Uwais, kemudian Umar mengatakan, wahai Uwais, doakan saya supaya Allah memaafkan saya. Uwais mengatakan, engkau Umar bin Khattab, engkau seseorang yang jika seandainya setan itu berpapasan dengan engkau, dia akan memilih jalan yang lain. Engkau yang pahalamu itu melebihi pahala saya doakan anda wahai Umar. Kata Umar, iya doakan saya Uwais. Maka Uwais pun mengatakan, Allah maghfirli Umar, ya Allah ampunkan Umar, ya Allah berkahi Umar, istiqomahkan Umar. Kemudian setelah itu dia pun terkenal, Pak. Uwais dari Yaman terkenal. Maka setelah itu beliau pun ngumpet lagi, nggak ketemu lagi di mana lagi tinggalnya, Pak. Bersama dengan ibunya ngumpet lagi, karena nggak senang dengan ketenaran. Amarannya itu akan hancur jika seandainya ada bumbu-bumbu ria dalam dirinya itu, Pak. Maka mereka adalah orang-orang hebat, orang-orang yang mungkin namanya itu tidak masyhur. Ketika antri dengan orang-orang dilihat, ya orang siapa? Orang miskin, orang lihat. Ketika para pejabat datang dihamparkan karpet merah, disambut dan sebagainya, tapi orang-orang bertakwa diperlakukan seperti itu, Pak. Maka kita ambil pelajaran dari kisah seorang sahabat yang bernama Ulbah bin Zaid Al-Harithi dari kalangan orang-orang Ansar, Pak. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW memberikan penghormatan yang sangat luar biasa terhadap orang-orang Ansar. Karena mereka adalah penolong-penolong Islam. Jika bukan dengan sebab mereka, maka Islam tidak akan hadir kepada kita, Pak. Mereka memberikan negaranya kepada Rasulullah SAW. Mereka memberikan harta dan jiwanya untuk Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW beliau mengatakan, ayatul iman hubbul ansar. Tanda dari keimanan seseorang adalah dia mencintai Ansar. Ya, tetapi ayatun nifaq, hadis Bukhari Muslim, tanda kemunafikan seseorang adalah mereka membenci orang-orang Ansar, Pak. Nah, pertanyaannya, antum mencintai Ansar? Contohnya sebutkan 5 sahabat Ansar, Pak. Tapi Masya Allah, nggak apa-apa, ini nggak ada hadiahnya nih, Pak. Satu. Siapa? Al-Asy'ari itu mah Abu Musa Al-Asy'ari bin Ansari. Abu Ayyub, betul, Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, satu. Anas bin Malik, betul. Sa'ad bin Ubadah. Nah. Zaid bin Thabit ya. Nah, Zaid bin Thabit. Nah, kemudian satu lagi. Betul, Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz. Masya Allah, itu Pak Hendra hafal nama-nama orang-orang Ansar, Pak. Mereka adalah orang-orang Ansar. Zaid bin Thabit anak kecil beliau, Pak. Ketika perang Badar,
Zaid bin Thabit ini ngumpet dia. Ketika perang Badar kan Rasulullah ingin menghalang kafilah dagang Abu Sufyan. Ketika itu Rasulullah mengumpulkan sahabat seadanya. Ternyata ada sahabat-sahabat yang ngumpet. Ibnu Umar, Zaid bin Thabit, kemudian siapa lagi itu? Umair bin Abi Waqqas. Pada ngumpet itu. Anak kecil pada pengen ikut perang itu. Tapi ketika di tengah jalan Rasulullah membariskan pasukan, langsung melihat-lihat. Ibnu Umar pulang. Belum diizinkan. Ibnu Umar pun pulang, sedih, Pak. Zaid bin Thabit pulang, masih kecil. Umair bin Abi Waqqas, adiknya Sa'ad bin Abi Waqqas juga ketika itu dilihat Rasulullah masih kecil umurnya, Pak. Meskipun dia sudah balik, karena syarat ikut perang itu adalah balik. Dia umurnya sudah di atas balik, tapi masih terlihat fisiknya yang enggak kuat. Disuruh pulang, nangis tuh anak kecil, Pak. Dia nggak mau, ya Rasulullah saya nggak mau pulang, saya pengen ikut. Dengan tangisan itu membuat Rasulullah, ya sudah, kalau seperti itu engkau ikut. Tapi nanti ketika nanti engkau harus berada di belakang seseorang. Maka Rasulullah pun izinkan, dan ternyata qadarullah Umair bin Abi Waqqas ini dia syahid di perang Badar itu, Pak. Dan bagaimana anak-anak muda di zaman Nabi itu, masya Allah, luar biasa mereka kecintaannya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ingat di perang Badar, ketika lagi seru-serunya perang, Abdurrahman bin Auf cerita, ketika saya lagi perang-perangnya, di samping saya ada anak muda, masih sangat muda, belasan tahun, dikatakan 16 atau 17 tahun dia. Kemudian anak muda tersebut mengatakan, ya Ami, wahai paman, di mana Abu Jahal? Kata Abdurrahman, ngapain nanya Abu Jahal? Saya dengar dia adalah orang yang paling banyak menyakiti Rasulullah SAW di Makkah. Ini Ansar, Pak, anak kecil Ansar ini. Kemudian kata Abdurrahman, sebentar, kalau nanti saya lihat, saya kasih tahu. Perang lagi, ternyata di samping kiri ada anak muda juga sama. Wahai paman, di mana Abu Jahal? Ngapain dengan Abu Jahal? Saya ingin bunuh dia. Target saya di perang ini adalah bunuh dia, Pak. Akhirnya ketika Abdurrahman mengatakan, ketika saya sedang berperang, saya melihat ternyata Abu Jahal itu dilindungi oleh barikade pasukan dia. Dia seperti pohon yang memang berdiri tegak, tidak ada anak panah yang bisa menghadang Abu Jahal itu. Sampai akhirnya saya katakan, yang itu Abu Jahal. Dua anak muda ini nggak mikir-mikir, Pak, langsung melesat ke sana, menghancurkan pasukan musuh itu dan berhasil menebas setengah kakinya Abu Jahal, Pak. Itu anak-anak muda di zaman Rasulullah SAW, Pak. Dan dia cerita, ketika saya menebas kakinya Abu Jahal itu, ternyata anaknya Abu Jahal itu Ikrimah ketika itu masih kafir. Maka Ikrimah pun berduel dengan anak muda tersebut. Anak muda ini kalah, Pak. Maka putuslah tangan kirinya. Tetapi belum putus, masih si tulangnya itu putus, tetapi masih menempel karena ada kulit yang masih tersisa, Pak. Tetapi dia masih berperang dengan tangan yang seperti itu. Dan dia mengatakan, tanganku ini membuat gerakanku lambat. Dia tarik, dia putusin sendiri, Pak. Anak muda itu di zaman Nabi, Ansar itu, Pak. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Ayatul iman hubbul ansar. Tanda keimanan adalah mencintai orang-orang Ansar. Rasulullah begitu bangga dengan orang-orang Ansar. Makanya Rasulullah banyak memberikan nasihat kepada para pemimpin, calon pemimpin. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Innal ansar, sesungguhnya Ansar. Hadis sahih riwayat Baihaqi, qad qadaw alladhi alaihim. Ansar ini sudah melaksanakan kewajiban mereka. Mereka sudah berkorban banyak hal untuk kaum muslimin. Dan yang tersisa adalah kewajiban kalian terhadap hak-haknya orang Ansar. Hai kaum muslimin. Rasulullah mengatakan seperti itu. Yang tersisa adalah kalian kaum muslimin memberikan hak-hak istimewa kepada orang-orang Ansar. Maka fa-ahsinu ila muhsinihim. Maka berbuat baiklah kepada mereka-mereka yang baik. Dan maafkanlah kesalahan dari mereka-mereka yang berbuat kesalahan kepada kalian. Dan bagaimana wasiat-wasiat Rasulullah kepada orang Ansar. Rasulullah pernah mengatakan kepada orang Ansar, ya Ansar, wahai orang Ansar, satal kauni ba'di atharah, kalian akan mendapatkan setelahku zaman keterasingan. Orang-orang begitu gila terhadap dunia, mereka tidak memperhatikan mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, sudah kacau semua. Kalian akan mendapatkan zaman seperti itu. Kata Rasulullah, isbiru, bersabarlah kalian di dalam agama kalian, dalam sunnah kalian ketika orang sudah senang dengan hal-hal yang bid'ah. Bersabarlah kalian di dalam kebenaran ketika orang sudah menikmati keburukan mereka. Bersabarlah kalian sampai kalian bertemu denganku nanti di telagaku, kata Rasulullah SAW. Seakan-akan dari hadis tersebut saya sering menyampaikan,
Rasulullah SAW memberikan surat undangan dan kabar gembira kepada mereka-mereka yang istiqomah di dalam sunnah dan aturannya, supaya mereka bisa masuk ke dalam telaganya Rasulullah SAW. Jadi itulah bagaimana hebatnya orang Ansar, Pak. Ulbah bin Zaid al-Harithi ini adalah dari sedikit kalangan orang Ansar, Pak. Dan diceritakan di dalam sebuah riwayat yang sahih dalam kitab Zadul Ma'ad karangan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Pak. Kita masuk kepada tahun ke-9 Hijriah di bulan Rajab. Berapa bulan lagi kepada Ramadan, Pak? Rajab, Sya'ban, Ramadan. Berarti 2 bulan lagi menuju Ramadan. Kebanyakan perangnya Rasulullah itu di Ramadan dan mendekati Ramadan. Perang Badar hari Jumat 17 Ramadan itu. Itu perang Badar. Kemudian perang yang di dalam kisah ini adalah perangnya 50 hari, 30 hari perjalanan, 20 hari menunggu musuh Rasulullah. Ya, artinya Rajab pulang lagi ke Madinah sudah masuk Ramadan, Pak. Nah, jadi kisah Ulbah bin Zaid al-Harithi ini terselipkan dalam sejarah dalam sebuah peristiwa yang kita kenal dengan istilah Perang Tabuk, Pak. Perang Tabuk, perang terakhirnya Rasulullah SAW, perang yang sangat luar biasa dalam sejarah Islam. Karena Rasulullah SAW berhasil mengumpulkan pasukan yang sangat banyak, 30.000 pasukan. Tetapi jamaah kaum muslimin, perang ini terjadi di Tabuk. Tabuk itu adalah tempat yang sangat jauh dari kota Madinah, Pak. Jaraknya kurang lebih 600 km menuju Tabuk itu. Sekarang saja kalau lewat tol ke Tabuk itu panjang, 500 km kurang lebih, Pak. Artinya perang ini perang paling jauh yang dihadapi para sahabat. Kemudian permasalahannya lagi apa? Pertama, lagi musim panas, sedang puncak musim panas. Yang kedua, ekonomi pasar Madinah sedang sulit. Yang ketiga, politik Islam juga sedang sulit-sulitnya, artinya sedang memanas-manasnya. Dampak dari permusuhan antara Romawi dan Persia kepada Rasulullah SAW. Apalagi ketika itu Rasulullah SAW mendengarkan dari mata-mata beliau akan adanya pasukan musuh yang akan menyerang kota Madinah, yaitu kekuatan Romawi, Pak. Yang Romawi itu tidak puas dengan hasil dari peperangan pertama antara kaum muslimin dengan orang-orang Romawi, yang kita kenal dengan istilah perang apa? Di Yordania perang apa? Mu'tah 8 Hijriah. Kenapa mereka tidak puas? 2.000 pasukan menghadapi 200.000 pasukan musuh. Di 2.000 pasukan ini syahidlah beberapa jenderal. Ja'far bin Abi Thalib, yang kata Rasulullah memiliki 2 sayap di surga. Kemudian juga Zaid bin Harithah, ya, ayah dari Usamah bin Zaid. Kemudian siapa lagi? Abdullah bin Rawahah. 3 jenderal ini wafat syahid di perang itu. Kemudian digantikan oleh Khalid bin Walid. Beliau dengan kecerdikan pengalaman perangnya, beliau menjadikan pasukan yang 2.000 itu seperti pasukan yang jumlahnya 6.000, Pak. Jadi beliau memberikan teknik perang yang di kanan pindah ke kiri, dari kiri pindah ke kanan, sehingga yang di kiri itu menganggap yang datang dari kanan itu pasukan baru. Sehingga mereka menganggap, oh ini ada bantuan dari pihak mana ini, ada bantuan. Mereka pun akhirnya takut, akhirnya 2.000 pasukan berhasil menggempur 200.000 itu, dan Khalid pulang ke Madinah dengan selamat, memberikan asar yang luar biasa, pengaruh yang luar biasa, dan hanya 12 pasukan yang syahid di sana di kaum muslimin, Pak. Itu Khalid bin Walid. Romawi nggak puas dengan hasil perang itu, makanya dia mempersiapkan pasukan yang banyak, ingin menyerang langsung Madinah. Tapi kata Nabi SAW, daripada mereka mendatangi kita Madinah, kita datangi mereka aja. Maka perangnya jauh, berada di sebuah tempat yang bernama Tabuk, Pak. Permasalahannya ini musim panas. Ternyata di setiap zaman itu ada orang-orang munafik, Pak. Mudah-mudahan kita terbebas dari kemunafikan dalam diri kita. Umar bin Khattab saja masih sering bertanya kepada Hudzaifah ibn al-Yaman itu, ya Hudzaifah, unsyiruka billah, wahai Hudzaifah, aku bertanya dengan nama Allah kepadamu. Apa pertanyaan itu? A'ana minal munafikin, apakah saya termasuk dari orang-orang munafik yang di-list oleh Rasulullah kepada engkau, wahai Hudzaifah? Karena Hudzaifah itu adalah sahabat yang mengetahui nama-nama orang munafik Madinah, Pak.
gitu kan? Maka ketika terjadi perang ini, ya persiapan perang ini, orang-orang munafik itu langsung mereka menyebarkan isu-isu dan sebagainya. Diceritakan dalam surat At-Taubah. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perkataan mereka. Mereka mengatakan wa qalu la tanfiru fil har. Hai orang-orang muslim, jangan perang di musim panas. Ini musuh negara besar Romawi. Perangnya jauh, musim panas kita mendatangi negara mereka 600 km, di tengah jalan kita kecapean, bekal kita habis, datang di sana jadi sasaran empuk bagi mereka. Bukan keputusan yang baik kita mendatangi mereka. Ada isu-isu orang munafik, ya. Makanya salah satu dari mereka sering ditanya sama Rasulullah SAW, wahai Jad bin Qais, bagaimana pendapatmu jika seandainya kita berperang dengan orang-orang Romawi? Kata dia, ya Rasulullah, izinkan saya nggak ikut perang. La taftinni, jangan engkau berikan fitnah kepada saya. Tidak ada laki-laki yang mudah terfitnah dengan wanita kecuali saya. Ketika saya datang ke Romawi, saya takut melihat kecantikan wanita Romawi dan saya pun berzina dengan mereka. Izinkan saya ikut perang. Perkataan dia diabadikan dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah juga. Allah katakan, wa minhum may yaqulu i'dhanni wa la taftinni. Ya, perkataan itu diabadikan dalam Al-Quran, perkataan orang-orang munafik itu. Orang-orang munafik mencari alasan sana sini untuk tidak ikut dalam perang itu, Bang. Karena mereka malas, musim panas, duit sedikit, nggak mau mereka perang. Bagaimana kemunafikan ada dalam diri mereka. Tapi kaum muslimin, mereka datang berbondong-bondong, datang ke kota Madinah, memenuhi panggilan Rasulullah SAW. Mereka paham jalan tersingkat mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dengan berjihad. Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah aku tunjukkan kepada kalian satu perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari kesengsaraan dunia, ya, kesengsaraan akhirat. Maka Allah mengatakan apa? Tu'minuna billahi wa rasulih, engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, engkau berjihad dengan harta dan ragamu membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain surat At-Taubah Allah mengatakan, innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli harta dan jiwa-jiwa orang yang beriman. Apa transaksi yang mereka lakukan? Transaksinya adalah mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka terbunuh atau membunuh dalam jihad tersebut. Bagi mereka Allah siapkan surga yang surganya seluas langit dan bumi, Pak. Ketika perang Badar, Rasulullah mengatakan, siapa yang dia berperang di perang ini dengan kekuatan, dengan kesabaran, maka baginya surga. Yang surga seluas langit dan bumi, Pak. Ada seorang sahabat yang mengatakan, betulkah seperti itu? Bakin ya Rasulullah. Wow, keren ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, maha malaka ala kalimati bakin. Apa yang membuat engkau mengatakan keren, wow seperti itu ya Rasulullah? Luas banget ya Rasulullah. Apakah saya termasuk dari penduduk surga itu? Kata Rasulullah, iya, engkau termasuk dari penduduk surga itu. Kemudian kata dia, sungguh kurma ini menghabiskan waktuku untuk menemui surgaku. Maka dia melemparkan kurmanya, kemudian dia berperang di tengah, akhirnya dia pun mati dalam perang tersebut, Pak. Artinya kerinduan para sahabat dengan surga itu luar biasa. Sehingga ketika mereka diajak untuk berjihad, orang munafik menyingkir, orang-orang beriman hadir datang memenuhi kota Madinah, Pak. Tetapi permasalahannya, jumlah pasukan banyak, musim panas, peralatan militer nggak ada, Pak. Mau ngapain coba? Sedang sulit keadaan ekonomi Madinah ketika itu, Pak. Makanya di sini Rasulullah SAW mengatakan, hadis riwayat Bukhari, man jahaza jaisyal usrah falahul jannah. Siapa yang dia membantu pasukan prihatin ini, pasukan prihatin, Rasulullah katakan, siapa yang dia membantu pasukan miskin ini, maka baginya surga. Rasulullah katakan itu kepada, memanggil orang-orang dermawannya, kesini wahai orang-orang dermawan, biayai perang ini, baginya surga. Maka apa yang terjadi, Pak? Utsman bin Affan datang kepada Rasulullah SAW membawa apa? 300 ekor unta dengan semua isi-isinya, peralatannya, makanannya di atas punggung unta tersebut. Kemudian diberikan juga 1000 dinar cash kepada Rasulullah SAW.
Berapa 1000 dinar? Kalau 1 dinar itu seharga 4,25. Allah mengatakan apa? Siapa yang dia membebaskan lahan di samping masjid ini, maka baginya surga. Utsman datang beli itu tanah dan diberikan kepada kaum muslimin, Pak. Ketika Rasulullah ketika itu melihat ada satu sumur yang dikuasai Yahudi, yang sumur tersebut menjadi mata air untuk minum penduduk Madinah, tetapi Yahudi tersebut jual dengan harga yang mahal. Maka Rasulullah mengatakan siapa yang membebaskan sumur tersebut, maka baginya surga. Utsman datang mendatangi Yahudi tersebut. Dan Utsman mengatakan, jual itu sumur kepada saya Yahudi. Kata Yahudi, nggak bisa Utsman, ini sumber mata pencarian saya di sini, nggak bisa Utsman. Kata Utsman, kalau enggak kita jual, saya beli setengah sahamnya. Engkau hari ini, milikmu besok. Milik saya hari ini, milikmu besok. Terus seperti itu, jual setengah. Saya bayar dengan harga 12.000 dirham, ratusan juta rupiah itu, Pak. Kata Yahudi, sumur masih punya saya, duit saya dapat. Ya, sudah, silakan beli setengah saham. Akhirnya ketika milik Utsman mengatakan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, sumur hari ini milik saya, ambil air sebanyak-banyaknya. Akhirnya diambil air sebanyak-banyaknya dan disimpan untuk persediaan besok. Besoknya Yahudi nunggu mana yang beli air saya, nggak ada yang datang. Ternyata Utsman licik ini katanya. Akhirnya kata Yahudi, ya sudah Utsman beli semuanya. Akhirnya dijual lagi 8.000 dirham, totalnya 20.000 dirham. Kemudian Utsman setelah itu mengatakan, ini saya wakafkan untuk kaum muslimin, Pak. Utsman beli surga dengan harta yang mereka miliki, Pak. Dan lihat apa yang terjadi. Abu Bakar As-Siddiq bawa seluruh hartanya 4.000 dirham, Pak. Tabungannya semuanya dibawa, diberikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengaduk-aduk harta tersebut. Ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk engkau dan keluargamu? Abu Bakar mengatakan apa? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya di belakang mereka. Ini semua tabunganku ya Rasulullah, untuk perang ini, karena ini membutuhkan dana yang banyak. Rasulullah terima enggak, Pak? Terima, karena percaya dengan imannya Abu Bakar. Tapi ada sahabat yang lain, dia ngasih semua hartanya, Rasulullah nggak mau. Ambil lagi buat engkau dan keluargamu, karena Rasulullah tidak mempercayai imannya dia. Artinya imannya Abu Bakar lebih kuat daripada iman yang sahabat yang lain, sehingga ketika Abu Bakar kasih infak semuanya, Abu Bakar, ya Rasulullah terima. Dan di sini posisi Umar bin Khattab, dia mengatakan, hari ini momentum saya akan kalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Karena kenapa? Sahabat selalu kalah oleh Abu Bakar, Pak. Di waktu subuh, Rasulullah bertanya, siapa yang hari ini menjenguk orang yang sakit? Ya Rasulullah, ini subuh-subuh, mana ada orang yang jenguk orang sakit? Abu Bakar angkat tangan, saya Rasulullah. Lah kok kapan lah Abu Bakar? Saya dengar Abdurrahman bin Auf sakit, nggak bisa ke masjid. Sebelum saya datang ke masjid, saya kunjungi dia dulu, jenguk dia. Masya Allah, Abu Bakar serbu semua pahala, ambil semua pahala tersebut. Kemudian Rasulullah melanjutkan, siapa yang hari ini sedekah? Ya Rasulullah, ini subuh, siapa yang bersedekah? Angkat tangan lagi Abu Bakar As-Siddiq, Pak. Semua kebaikan diambil Abu Bakar As-Siddiq. Makanya Rasulullah begitu bangga. Rasulullah mengatakan apa? Tidak ada orang yang pertemanan dan hartanya jauh lebih bermanfaat untuk saya kecuali pertemanan dan hartanya Abu Bakar As-Siddiq, Pak. Bapak tahu pernah ada kisah cekcok antara Umar dengan Abu Bakar, Pak? Abu Bakar dan Umar pernah cekcok. Ketika itu posisi yang salah Abu Bakar. Abu Bakar yang salah. Cekcok dengan Umar, Abu Bakar yang marah, Abu Bakar yang salah. Maka setelah itu Abu Bakar pun merenung dan mengatakan, Umar, maafkan saya Umar, tadi saya naik suara saya. Kata Umar, wallahi demi Allah aku gak akan maafkan kau Abu Bakar. Abu Bakar sedih. Ketika itu Rasulullah sedang kumpul dengan sahabat-sahabat yang lain, sahabat Abu Dzar, sahabat-sahabat yang lain. Rasulullah melihat Abu Bakar hadir tergesa-gesa. Kata Rasulullah, lihat teman kalian sedang tergesa-gesa datang ke sini. Kemudian hadir di hadapan Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, inna baini wa baina Umar syai'. Antara saya dengan Umar itu ada masalah. Tadi saya cekcok dengan Umar, saya yang salah. Saya minta maaf, Umar nggak maafkan saya. Apa kata Rasulullah, Pak? Rasulullah mengatakan apa? Yaghfirullahu laka, yaghfirullahu laka, yaghfirullahu laka. Allah maafkan engkau wahai Abu Bakar meskipun Umar enggak memaafkan. Allah maafkan engkau wahai Abu Bakar meskipun Umar belum memaafkan. Allah maafkan engkau wahai Abu Bakar meskipun Umar belum memaafkan. 3 kali, Pak. 3 kali apa yang Rasulullah katakan seperti itu. Kemudian Umar tahu bahwa Abu Bakar menghadap Rasulullah. Maka ketika itu Umar pun datang. Rasulullah memasang wajah marah kepada Umar. Umar pun datang. Umar bingung, suasananya kok seperti ini?
Abu Bakar yang salah, kok saya diperlakukan seperti ini? Maka ketika itu Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, saya yang salah bukan Umar ya Rasulullah. Saya yang salah bukan Umar, jangan kau perlakukan Umar seperti itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dahulu kalian mendustakan saya semuanya, kecuali orang ini. Kecuali Abu Bakar membenarkan saya. Dulu kalian memboikot saya, kecuali hartanya Abu Bakar diberikan kepada saya dan Islam. Jangan pernah kalian menyakiti sahabatku ini, tinggalkan dia, jangan pernah menyakitinya, Pak. Maka setelah kejadian ini, kata Abu Dzar, tidak ada satupun sahabat yang berani berselisih dengan Abu Bakar As-Siddiq, Pak. Menunjukkan kecintaan Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq ini, Pak. Beliau datang membawa semua hartanya diberikan kepada Rasulullah SAW, dan Umar mengatakan, hari ini saya akan kalahkan Abu Bakar. Dengan pedenya dia membawa setengah hartanya. Ketika dia menghadap Rasulullah SAW, dia melihat Abu Bakar memberikan seluruh hartanya, dan dia mengatakan, wallahi demi Allah, la usabikuka abadan ya Abu Bakar, aku tidak akan pernah bisa mengalahkan amalan kau wahai Abu Bakar. Lihat, Pak, ketika Rasulullah memanggil dengan surga, sini surga datang untukmu, para sahabat datang hadir kepada Rasulullah SAW. Kita banyak amalan-amalan yang menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, tetapi begitu kuatnya keinginan dunia kita sehingga menutupi semua amalan-amalan itu pada diri kita. Maka orang yang cerdas adalah orang yang membeli surga dengan harta yang dia miliki, bukan justru orang yang dia menjual surganya dengan kehidupan dunia yang sesaat ini. Terus Ustaz, di mana Ulbah bin Zaid itu, Ustaz? Kok ini belum muncul cerita tentang beliau? Nah, kita berhenti sejenak, kita dengarkan azan dulu sesaat, Pak. Barakallahu fikum. Innaka la takhliful mi'ad. Naam, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pemandangan ini, para sahabat membawa harta-harta mereka kepada Rasulullah SAW. Ada orang-orang miskin yang dia tidak mampu memberi banyak, tetapi dia bukan orang munafik yang tidak mau memberi. Datang kepada Rasulullah membawa 1 karung kurma, ada yang membawa 5 karung kurma, ada yang cuma mampu memberikan setengah mud, Pak. Kurma setengah mud itu berapa? Kalau 1 mud itu 1 sok itu misalkan 1 genggam tangan orang dewasa, maka setengah mud itu lebih sedikit, Pak. Artinya mereka berbuat untuk Islam semampu mereka, bertakwa sesuai dengan kemampuan mereka. Beda dengan orang-orang munafik yang tidak mau berbuat untuk Islam. Tetapi Ulbah bin Zaid al-Harithi ini melihat pemandangan itu, kesibukan orang-orang mendirikan kemah menunggu perintah Rasulullah untuk berangkat perang, transaksi tentang pedang, tentang alat-alat perang dilihat oleh Ulbah bin Zaid di tempat kelahirannya Madinah. Sibuk mereka dengan apa yang Rasulullah siapkan, Pak. Orang-orang sudah mendapatkan surga. Utsman dengan hartanya dapat surga, Abu Bakar dengan hartanya dapat surga, kemudian juga Umar dan sahabat-sahabat yang lain, termasuk Abu Aqil ini yang membawa setengah mud itu, sedikit kurma itu, semua orang mendapatkan surga. Sedangkan dirinya, dia nggak bisa memberi ketika itu karena tidak ada satupun dirham yang ada di sakunya, Pak. Nggak punya apa-apa, harta nggak punya, alat untuk berperang dia nggak punya. Sehingga dia beranikan mendatangi Rasulullah SAW, meminta izin untuk ikut dengan apa adanya yang dia miliki, Pak. Tetapi Rasulullah tolak Ulbah bin Zaid. Sedih Ulbah bin Zaid tertolak oleh Rasulullah SAW. Pikirannya, ya Allah, tetangga-tetanggaku semuanya masuk surga, ya Allah. Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga, Utsman masuk surga, sahabat-sahabat yang lain masuk surga, sedangkan saya ditolak oleh Rasulmu, ya Allah. Maka Ulbah pun pulang dengan membawa kesengsaraan dan kesedihan akhirat. Di saat orang-orang kita pulang ke rumah kerja membawa kegagalan tender mereka, membawa kegagalan bonus tahunan mereka, membawa kegagalan anak-anak mereka, Ulbah bin Zaid pulang ke rumahnya membawa kegagalan akhirat, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala.
Maka Ulbah bin Zaid al-Harithi mencoba untuk memejamkan mata, tetapi ketika seorang muslim memiliki unek-unek di dalam pikirannya, maka tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali apa? Kecuali meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ambil wudu, Pak. Di waktu malam. Ketika itu dia melaksanakan salat malam. Kemudian ketika itu dia mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengadukan semua kesulitan yang dia miliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah orang-orang beriman. Sama seperti perkataan Ya'qub alaihi salam ketika putranya Yusuf pergi entah kemana. Ya'qub mengatakan dalam surat Yusuf, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku adukan semua kesedihan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ulbah pun sama, mengadukan kesedihannya hanya kepada Allah. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia salat, mengangkat tangan dan dia mengatakan, ya Allah, Rasulmu mengatakan siapa yang membantu pasukan ini baginya surga, ya Allah. Engkau perintahkan jihad kepada kami. Engkau perintahkan jihad kepada Rasulmu. Aku tidak memiliki apa-apa, ya Allah, yang bisa aku infakkan kepada Rasulmu untuk mendapatkan surgamu, ya Allah. Apakah dengan kesengsaraanku ini, dengan kemiskinanku ini menyebabkanku tergeser posisiku dari mereka-mereka yang sudah mendahuluiku masuk ke dalam surgamu, ya Allah? Apakah aku tidak berhak masuk ke dalam surgamu karena kemiskinan yang aku miliki? Demi Allah, jika seandainya aku punya harta sekarang, aku akan berikan kepada Rasulmu, tapi aku enggak punya, ya Allah. Ya Allah, saksikanlah, jika seandainya tidak ada hal yang bisa aku berikan untukmu, maka saksikanlah di malam hari ini aku menyedekahkan kehormatanku, aku menyedekahkan kezaliman yang dilakukan oleh seorang muslim terhadap diriku. Jika seandainya ada seorang muslim yang pernah melakukan kezaliman kepada diriku, mengambil hakku, menjatuhkan kehormatanku, pada malam hari ini aku infakkan dan sedekahkan semuanya, ya Allah. Aku sedekahkan itu, ya Allah. Enggak ada, aku nggak bisa mencari surga dengan cara yang lain, aku cari dengan cara yang ini, ya Allah. Maka setelah beliau mengadukan kesulitan tersebut kepada Allah di sebuah malam yang sunyi, ketika ditemani oleh bintang-bintang, ketika orang nyaman dengan AC-nya, nyaman dengan nonton Liga Championnya, nyaman dengan dia masuk di dunia maya sampai malam-malam lihat Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Ada seorang mukmin mengambil air wudu, menumpahkan semua kesulitannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah pemandangan yang lebih indah daripada pemandangan itu, ikhwan? Maka Ulbah lepaskan itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya di waktu subuh, seperti kebiasaan Rasulullah SAW, beliau mengimami salat subuh. Kemudian Rasulullah ketika itu setelah selesai salat subuh, beliau mengatakan, man tasaddaqa bihadhihi lailah bisadaqatin maqbulatin indallah. Ikhwan, siapa yang malam tadi dia bersedekah, yang sedekahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika itu para sahabat melihat Abu Bakar As-Siddiq, karena biasanya Abu Bakar yang borong pahala itu. Tapi Abu Bakar tidak mengangkat tangan. Ulbah bin Zaid tidak merasa dirinya berinfak. Apa yang beliau infakkan? Maka ketika itu Rasulullah berdiri dan mengatakan, Ulbah, ta'al, kemari wahai Ulbah. Saya, ya Rasulullah, saya. Ya, engkau ta'al, sini. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Sungguh sedekah yang kau lakukan tadi malam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Cara seorang Ulbah untuk meraih surganya Allah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Bisa kita melakukan segala hal untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah memberikan selamat kepada Ulbah, wahai Ulbah, selamat. Sedekahmu itu tadi malam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kejadian itu, Rasulullah pun memberikan 6 ekor unta kepada Ulbah bin Zaid, dan beliau mengatakan, berikanlah ini kepada teman-temanmu juga yang tidak bisa ikut berperang. Engkau wahai Ulbah ikut perang. Bahagia Ulbah bin Zaid, Pak. Ikut perang bersama dengan Rasulullah SAW. Rasulullah melakukan perjalanan ke Tabuk 30 hari pulang pergi, Bang. Tetapi ketika di sana di Tabuk, beliau dengan 30.000 pasukannya
sepertiga ekspedisi perang itu dibiayai oleh Utsman bin Affan, ya, sampai terkumpullah 10.000 unta ataupun senjata-senjata yang lain. Maka Rasulullah pun mendirikan kemah dan tenda di Tabuk menunggu pasukan musuh 20 hari Pak, menunggu. Tapi mereka nggak datang juga. Rasulullah memata-matai mereka, menanyai orang-orang sekitar apakah ada pasukan Romawi. Mereka mengatakan kemarin ada Romawi, tapi mereka pulang, menunjukkan mereka takut untuk berhadapan dengan Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah memberikan pengaruh yang besar. Ternyata Romawi kabur, ternyata kekuatan Islam itu ternyata hebat juga, sehingga memberikan pengaruh kepada daerah Tabuk dan banyak dari mereka yang masuk Islam ketika itu Pak. Rasulullah pulang membawa kemenangan tanpa perang, dan itu adalah perang terakhirnya Rasulullah SAW. Itulah kisah singkat dari seorang sahabat yang tidak terkenal yang bernama Ulbah bin Zaid Al-Harithi Al-Ansari Pak. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah yang banyak dari kedermawanan beliau. Maka kita ambil potret kedermawanan dari seorang fakir, Ulbah bin Zaid Al-Harithi Pak. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan Pak hari ini tentang kisah-kisah kita, dan kita ambil hikmah dan pelajarannya. Nah, siapa yang berani pertama mengambil hikmah dari kisah Ulbah bin Zaid Al-Harithi ini Pak Al-Ansari? Nah, silakan Pak Adit. Cepat-cepat datangnya para sahabat Rasulullah SAW dalam berjihad. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, sifat cepat datangnya para sahabat Rasulullah SAW dalam berjihad dengan harta maupun jiwa. Betul. Jadi kecintaan sahabat di dalam memenuhi semua kebutuhan Islam secara cepat Pak. Betul. Kalau seandainya di zaman kita ada orang-orang seperti mereka, kita butuh sesuatu, butuh AC, datang orang-orang seperti itu dengan cepat, luar biasa Pak. Ya. Jadi para sahabat mereka ketika Rasulullah membutuhkan sesuatu, mereka langsung cepat datang kepada Rasulullah, memberikan apa yang mereka punya untuk Rasulullah SAW. Nah, barakallahu fiik. Kemudian silakan Pak Hendra. Bismillah. Jangan putus asa walaupun tidak punya harta, tapi akan percaya diri bahwa Allah menolong kita. Betul. Nah, artinya kita bisa berbuat dengan apa yang kita miliki untuk Islam. Kita bisa berbuat dengan apa yang kita miliki untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun memang orang-orang kaya memiliki kelebihan dengan harta mereka bisa berinfak. Dan irinya para sahabat seperti itu, sering saya sampaikan. Dalam hadis Arba'in, para sahabat curhat kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum." Ya Rasulullah, orang-orang kaya mah enak ya Rasulullah. Lah kok enak kenapa? Mereka itu sholat sama seperti kita sholat di Masjid Nabawi. Mereka berpuasa Ramadan sama seperti kita berpuasa Ramadan. Pahala kita sama tentunya. Tetapi dengan harta mereka, mereka bisa berinfak ya Rasulullah. Iri dan sedih melihat itu. Lihat Pak, kalau pertanyaan kita apa? Orang-orang kaya masih enak kalau pergi pakai jet pribadi, kalau pergi jalan-jalan Universal Studio, kemudian ke tempat-tempat yang lain. Lah kita kalau jalan-jalan ke taman komplek di komplek kita, BKT lah paling jauh juga gitu kan. Irinya orang-orang di zaman kita gitu terhadap dunia. Para sahabat iri mereka adalah mereka tidak bisa beramal seperti amalannya orang-orang kaya. Tetapi Rasulullah menutupi keirian mereka dengan apa? Dengarkan, kullu tahmidin sadaqah. Setiap ucapan alhamdulillah sadaqah. Setiap ucapan Allahu Akbar adalah sedekah. Setiap ucapan subhanallah itu adalah sedekah Pak. Maka kalahkan orang kaya itu dengan harta mereka dengan ucapan-ucapanmu itu Pak. Begitu. Nah, apa lagi? Pasti banyak ikhwan di kepala antum, masih banyak yang antum bisa ambil pelajarannya di sini. Saya senang kalau ada akhwat di belakang. Kenapa?
Betul, Masya Allah. Berlomba-lomba di dalam bersedekah. Ikhwan, saya sering menasihati saya, istri saya. Qadarullah, mertua saya sudah meninggal dunia. Saya tahu bagaimana baiknya dia. Ketika saya masih kuliah, ketika saya masih semester 3 sudah menikah, kemudian banyak tantangan-tantangan dibantu oleh mertua. Saya ingat kebaikannya. Saya katakan kepada istri, cari amalan-amalan untuk ibumu yang akan mengalir untuk mereka. Dan juga untuk kita tentunya. Maka cari cara yang bisa kita lakukan, bersedekah, niatkan untuk ibumu, wakafkan untuk diri kita. Saya dengan istri sering mengatakan seperti itu. Maka carilah tempat-tempat yang membutuhkan donasi kita. Bukan mereka yang butuh dengan kita, Pak. Kita yang butuh donasi, Pak. Kita yang membutuhkan, ada lembaga-lembaga yang membutuhkan uang kita. Masukkan ke sana, cari dengan cara-cara yang hebat supaya amalan itu mengalir untuk kita, Pak. Ya, sumbangkan 10 sak semen untuk yayasan, untuk pesantren, untuk yang membutuhkan. Selama bangunan tersebut tegak dan orang-orang banyak mengambil manfaat, maka mengalir pahalanya untuk kita, Pak. Maka para sahabat berlomba-lomba mencari bagaimana mereka bisa beramal, berinfak. Mereka tidak takut dengan kurangnya harta mereka. Apalagi Rasulullah mengatakan, hadis qudsi yang mengatakan, ya bani Adam, wahai anak-anak, wahai manusia, anfik unfik alaik. Berinfaklah, jangan takut, aku akan mengganti infakmu itu, Pak. Dan hadis yang lain Rasulullah mengatakan, mana qasat malun min sadaqah. Harta itu tidak akan pernah berkurang karena sedekah. Dan yakini itu, Pak. Nah, apa lagi? Nah, silakan Pak Willy. Yakin dan percaya kepada Allah bahwa ada perniagaan yang menguntungkan. Sangat yakin kepada Allah ada perniagaan yang menguntungkan. Ya, betul. Allah sudah katakan itu. Itu Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an, apapun kalimat dalam Al-Qur'an, kita harus meyakini dengan seyakin-yakinnya. Allah mengatakan apa? Tadi kan surat Al-As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Orang-orang beriman, mau kau kutunjukkan kepada kalian perdagangan yang menyelamatkan kalian dari api neraka, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian berjihad dengan harta dan dengan badan kita. Wallahu a'lam. Nah, apalagi? Silakan. Sebenarnya berdoa dan selalu minta kepada Allah bisa waktu kapanpun, karena kita tidak tahu doa mana yang akan selalu dijawab oleh Allah SWT. Betul, berdoa. Allah tidak senang dengan orang yang tidak berdoa kepadanya. Allah senang kepada orang-orang yang meminta kepada Allah. Maka berdoalah kepada Allah. Carilah momentum-momentum yang pas dalam doa kita. Antara azan dan iqamah, ketika turun hujan, kemudian ketika di sepertiga malam, maka ketika safar, itu adalah momentum-momentum doa yang diijabah. Maka perbanyak doa di sana, Pak. Antum sebagai orang tua, saya sering nasihatin istri saya, Pak. Ya, kita manusia. Di masa pandemi itu banyak sekali tantangan orang tua di dalam mendidik anak itu. Terlihat sifat-sifat orang ketidaksiapan mereka dalam mendidik anak ketika pandemi itu, Pak. Maka saya bilang, ketika engkau melihat kenakalan anakmu itu, doakan kebaikan untuk dia. Ketika melihat keburukan dari anak, ketidaktaatan, langsung doa kepada Allah, ya Allah, Rabbi habli minas salihin. Di depan dia, di depan anak tersebut, ya Allah, berikan kepadaku anak-anak yang saleh dan salihah. Karena doa orang tua didengar oleh Allah. Jangan sampai ketika anak itu dia melakukan keburukan, doa kita doa yang buruk, Pak. Hati-hati. Kisahnya Jurej. Ketika Jurej itu sedang salat sunnah, dipanggil ibunya, sini nak. Ibunya nggak tahu Jurej lagi ngapain. Tetapi Jurej lebih memilih salat. Ibunya sakit hati dan doa ternyata menggetarkan arasnya Allah. Ternyata musibah datang kepada Jurej itu, Pak. Maka kita sebagai orang tua, sebagai anak, jangan sampai membuat orang tua kita doa buruk kepada kita. Dan kita pun sebagai orang tua jangan sampai pernah muncul doa-doa yang buruk kepada anak-anak kita, Pak. Nah, betul. Nah, silakan. Saya dengar kisah ketika ibunya Syekh Sudais, ketika Syekh Sudais masih kecil itu ada kenakalan, maka ibunya berdoa, ya Allah, jadikan anakku ini imam Masjidil Haram. Maka ternyata qadarullah dengan doa itu, Pak. Nah, ayo ikhwan, masih banyak lagi nih.
hikmah yang lain. Nah, silakan Pak Imaduddin ya tadi ya. Dan tuntut untuk tidak menjelekkan atau mungkin terbawa arus provokasi menjelekkan saya melihatnya Ansar dan Madinah, menjelekkan Madinah karena menurut saya sampai akhir zaman pun Madinah masuk kota yang berperan penting juga keamanan. Betul Pak. Nah, Madinah adalah kota yang diharamkan oleh Rasulullah SAW, dan keimanan itu akan kembali ke kota Madinah. Jadi keimanan yang menyebar di seluruh dunia itu akan kembali ke kota Madinah. Artinya Madinah adalah kota keimanan Pak. Jadi kita ketika bisa masuk ke kota Madinah ada larangan-larangan juga di sana, dan harus menghormati kesucian kota Madinah Pak. Dan Madinah dan Mekah adalah dua tempat yang tidak bisa dimasuki Dajjal, sehingga itu adalah kota-kota yang berkah. Doa di sana pun juga lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita ulang Pak nih, Pak. Silakan Rizal. Terkadang tujuan Allah memberikan ujian itu untuk mengetahui mana orang yang benar, mana yang munafik. Betul. Nah, dalam sebuah ayat, saya lupa ayatnya itu, Allah itu menguji kita untuk mengetahui mana keimanan yang benar dari orang-orang, mana yang keimanannya itu cuma sebatas omong-omongan doang, Pak. Saya lupa lagi ayatnya itu. Maka apapun yang terjadi di kita itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi setiap kita memiliki ujian-ujian yang berbeda, tetapi tunjukkanlah bahwa kita ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, benar-benar beriman kepada Allah. Jangan sampai dengan ujian yang kita terima ini kita masuk kepada area kemunafikan, kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, hidup itu adalah ujian. Semuanya adalah ujian. Setiap kita memiliki ujian yang berbeda-beda, dan Allah tidak akan menguji kita di luar batas kemampuan kita. Apapun keadaannya, kita beriman kepada Allah, kita mengikuti aturan Allah. Saya sampaikan apa? Taubat dari Allah itu surat An-Nisa ayat 17, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Allah itu memberikan taubat kepada orang-orang yang tergelincir kepada keburukan. Tapi dia itu tracknya keimanan, dia beriman kepada Allah, beriman dia, tapi tergelincir kepada kesalahan, kemudian dia bertobat, masuk lagi track, gelincir lagi, masuk ke dalam track. Allah berikan taubat kepada orang-orang yang melakukan keburukan memang karena kebodohannya, bukan orang-orang yang direncanakan. Saya sering menyampaikan apa? Konsep apa orang? Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu konsep seseorang. Kamu sholat, nantilah Ustaz, sholat itu kalau saya sudah umur 60 tahun saya akan bertobat. Jangan pacaran mulu, nantilah Ustaz, saya masih laku wajah saya, nanti kalau udah nggak laku baru berhenti pacaran. Dia orang-orang yang memang sudah merencanakan itu. Tapi taubat itu adalah dia itu beriman kepada Allah, kita beriman kepada ujian Allah Subhanahu wa taala, tapi tergelincir kepada dosa dan sebagainya, tapi kembali lagi kepada track itu, Pak. Jadi hidup ini adalah ujian keimanan. Nah, barakallahu fiik. Nah, ada lagi? Silakan Pak Willy. Kita bisa bersedekah dengan memaafkan semua pelanggaran. Betul. Jadilah orang-orang yang pemaaf, ikhwan. Bukankah Allah mengatakan dalam surat Ali Imran itu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan surganya yang seluas langit dan bumi. Yang surga tersebut disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak di masa sulitnya, di masa mudahnya, orang-orang yang dia tidak mudah marah dan memaafkan kesalahan-kesalahan orang. Jadi memaafkan kesalahan orang itu adalah termasuk amalan yang besar pahalanya, ikhwan. Jadi jadilah pribadi-pribadi yang pemaaf terhadap kesalahan-kesalahan saudara kita. Nah, betul itu hikmah yang paling besar dari kisah kita ini adalah ketika Ulbah bin Zaid mensedekahkan kehormatannya untuk meraih surga. Itu hikmah yang paling besar, Pak. Nah,
Apalagi? Nah, silakan akhi. Lalu sami'na wa ata'na yang Allah dan Rasulullah. Sami'na wa ata'na, selalu taat dan mendengar semua perintah Allah. Dan Rasulnya apa yang diperintahkan walaupun itu berat. Betul. Nah, saya paham. Ini Rasulullah SAW memerintahkan sesuatu di musim yang memang panas. Kebanyakan orang nggak mau itu, Pak. Secara fitrah, ya Rasul, kadang-kadang banyak alasannya. Ya Rasul, ini musim panas, jangan perang lah ya Rasul, musim panas gitu kan. Tapi para sahabat ketika Rasulullah sudah menentukan satu hal, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Ketika perang Badar, Rasulullah keluar ingin menghadang kafilah dagang Abu Sufyan. Kafilah dagang ini lepas dari incarannya Rasulullah. Ketika itu Rasulullah bingung. Kita keluar bukan untuk perang. Jumlah kita cuma 313 pasukan. Ternyata pasukan musuh datang membawa 1.300, meskipun ujungnya menjadi 1.000 pasukan. Akhirnya Rasulullah pun meminta pendapat. Ada majelis militer ketika itu. Jadi rapat militer dadakan ketika itu. Kumpullah Muhajirin dan Ansar. Muhajirin bilang, Abu Bakar, Umar bilang, lanjutkan ya Rasulullah, kami akan selalu taat kepada Anda, tunduk terhadap keputusan Anda. Kemudian Sa'ad bin Mu'ad, ya diam. Rasulullah pun melirik Sa'ad bin Mu'ad. Kata Sa'ad, ka'annaka turiduna ya Rasulullah, sepertinya engkau itu ingin pendapat kita orang-orang Ansar ya Rasulullah. Betul, kebanyakan orang yang hadir itu orang Ansar. Maka kata Sa'ad bin Mu'ad, imdi lima arakallah, pergilah kemanapun Anda inginkan ya Rasulullah, kami akan selalu bersama dengan Anda. Meskipun Anda masuk ke dalam laut, menyelam ke dalam laut, kami akan ikut bersama Anda, membela Anda. Kami membenarkan Anda, kami beriman kepada Anda, kami korbankan segala hal untuk Anda ya Rasulullah. Sami'na wa ata'na. Maka Rasulullah doakan kebaikan kepada Sa'ad bin Mu'ad dan kepada sahabat-sahabat yang lain. Bahkan Al-Miqdad bin Amr ketika itu mengatakan, ya Rasulullah, pergilah, kita akan ikut bersama Anda. Kita tidak akan mengatakan perkataan seperti perkataan Bani Israel kepada Musa alaihissalam. Idhab anta wa rabbuka faqatila hahuna inna hahuna qa'idun. Ketika Bani Israel mengatakan, pergilah engkau wahai Musa dengan Rabbmu, berperang kalian berdua. Kami hanya duduk di sini, nggak mau ikut perang. Tapi kami akan sami'na wa ata'na, kami akan taat meskipun perintah itu di masa yang sulit, masa paceklik, musim panas, ekonomi sulit, orang butuh dengan harta. Tapi ketika Rasulullah menyatakan kita akan berangkat perang dan Rasulullah meminta bantuan harta, mereka korbankan semuanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6. Tapi Pak, 6. Mau saya tutup ini. Sudah saya tutup nih. Ada lagi yang ingin berpartisipasi di dalam mengambil hikmah? Baik. 6. Jika tidak ada yang bertanya. Ini wajah-wajahnya wajah pengen pulang. Nah, Rizal silakan. Tadi disampaikan Ustaz bahwasannya segala keputusan kita tunduk kepada Allah. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya kita memang butuh dengan sesuatu atau dengan seseorang yang kita yakin dia mampu. Kita yakin apa? Kita yakin bahwa orang itu mampu. 6. Tidak ikhwan, tidak tercela. Karena Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada kita untuk mengambil sebab. Jadi segala sesuatu kita keluhkan kepada Allah, tapi manusia menjadi penyebab dari kemudahan kita, gitu kan? Sehingga ketika ada orang, kita meminta kepada Allah, tetapi kita yakin bahwa ya Allah pasti memberikan kepada kita, tetapi kita nggak paham dari jalur siapa. Kita melihat kayaknya orang ini bisa bantu saya, maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan urusan saya dalam saya ingin gini, tapi kita cari sebab, gitu kan, untuk mengambil keinginan kita. Saya lihat hal seperti itu bukan perbuatan tercela, bahkan memang dianjurkan. Kita minta, ya Allah berikan rezeki kepada saya, turunkan uang dari langit ya Allah. Nggak bisa. Berdoa yakin kita kepada Allah, tetapi kita harus mencari sebab. Tapi yakini bahwa semua makhluk Allah adalah menjadi sebab, bukan menjadi yang memberikan kepada kita, tetapi segalanya dari Allah, mereka hanya perantara saja untuk kita. Nah,
Wallahu a'lam bishawab. Ini mah pertanyaan atau masukan atau kesimpulan. Tapi ala kulli hal ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dari apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan banyak hikmah yang kita dapatkan untuk saya pribadi dan untuk antum semuanya. Aqulu qauli hadza, nakhtatim, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.